Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan mata pelajaran sejarah kelas 11, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pelayaran samudra bangsa-bangsa Eropa pada abad pertengahan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi berkah. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Baik, Bapak akan absensi dulu ya. Nama-nama yang akan hadir pada pertemuan kali ini: Aldi Setiandi, Anissa Ayu, Ariana, Aska. Nah, sebelum kita memulai materi tentang pelayaran samudra, Bapak ingin bertanya dulu nih. Di sini pada suka sepak bola ya. Nah, bahwasanya ada dua pemain sepak bola yang memiliki nama yang sama tetapi berasal dari negara dan benua yang berbeda. Yang pertama adalah ada dari Brazil bernama Luis Nazario Ronaldo, dan yang kedua adalah mungkin masih kalian idolakan, yaitu Cristiano Ronaldo yang berasal dari Portugal. Tentunya ada pertanyaan dari sini. Kenapa antara Portugal dan Brazil ini memiliki kesamaan, bahkan bahasa resmi di Brazil adalah bahasa Portugal? Nah, ini tidak terlepas dari pelayaran samudra yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, di mana bangsa Portugis atau Portugal melakukan pelayaran samudra dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Nah, untuk kalian lebih memahami apa yang akan kita sampaikan hari ini, ada cuplikan video yang perlu kalian simak agar memahaminya lebih baik. Silahkan disimak dulu. Nah, dari video yang sudah disimak tadi sebagai bagian dari literasi, maka bisa disimpulkan ya bahwa yang namanya pelayaran samudra ini tidak terlepas dari adanya upaya bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah dari Nusantara yang mereka tahunya asalnya dari India. Faktor-faktornya apa saja? Faktor-faktor yang pertama adalah adanya kisah Marco Polo. Kisah Marco Polo ini sudah menjadi legenda di Eropa pada waktu itu, di mana Marco Polo beberapa ratus tahun sebelumnya sudah melakukan pelayaran dari Eropa sampai ke Tiongkok. Kemudian yang kedua adanya semangat reconquista, bahwa Portugis dan Spanyol sebagai dua bangsa yang mempelopori pelayaran samudra ini pernah dijajah oleh umat Islam, sehingga mereka ingin membalaskan dendamnya dengan menjajah kembali. Dan salah satunya adalah dengan gospel, yaitu menyebarkan agama Katolik. Yang ketiga adanya perkembangan iptek. Kita tahu bahwa perkembangan iptek ini juga menjadi pendukung dari pelayaran samudra karena ditemukannya kompas, teknik perkapalan, kemudian juga teknologi-teknologi penunjang lainnya. Ini menyebabkan bangsa Eropa memberanikan diri untuk berlayar. Ya. Kemudian adanya yang selanjutnya adalah Kopernikus dan Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, karena selama ratusan tahun sebelumnya di zaman The Dark Age atau zaman kegelapan, bangsa Eropa tahunya bahwa bumi itu datar ya. Nah, tetapi di sini yang perlu kalian ketahui, kenapa mereka bisa ingin berlayar, kenapa mereka mengembangkan teknologi perkapalan, ini tidak terlepas dari peristiwa besar, yaitu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, di mana jatuhnya kota Konstantinopel ini menyebabkan bangsa Eropa tidak bisa mendapatkan rempah-rempah karena pusat dagangnya direbut oleh Turki Utsmani, sehingga mereka memutuskan untuk mencari sendiri rempah-rempah ke negeri yang mereka tahunya dari India. Oke? Nah, sebagai tindak lanjut dari apa yang saya sampaikan tadi, ada pertanyaan dari saya, Pak, kenapa Spanyol Portugis ini kok menjadi negara pelopor pelayaran? Nah, ini tidak terlepas dari adanya perintah dari Paus, pemimpin umat Katolik, berdasarkan perjanjian Tordesillas. Nah, ada pertanyaan juga nih, apa sih isi perjanjian Tordesillas itu? Nah, betul ya. Jadi perjanjian Tordesillas ini adalah membagi bumi menjadi dua wilayah, ya, yaitu Portugis berlayar ke arah timur dan Spanyol berlayar ke arah barat, di mana ini berdampak nantinya adalah kepada pelayarannya itu sendiri. Baik,
kita lanjutkan dengan penugasan. Tolong kalian sekarang akses Google Classroom-nya. Di situ ada 10 soal pilihan ganda tentang pelayaran samudra yang bisa kalian kerjakan, ya. Akan disilahkan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, anak-anakku sekalian, dari apa yang sudah dipelajari hari ini, maka bisa disimpulkan bahwa pelayaran samudra ini dilatar belakangi oleh pencarian atas rempah-rempah setelah jatuhnya kota Konstantinopel, di mana jatuhnya kota Konstantinopel memicu bangsa Eropa untuk berlayar mencari rempah-rempah ke tanah yang mereka ketahuinya adalah berasal dari India. Setelah Christopher Columbus berlayar ke arah barat dan Portugis di bawah Diaz dan juga kawan-kawannya ke arah timur, mereka kemudian menemukan satu persatu daerah yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Columbus menemukan benua yang tidak diketahui oleh bangsa Eropa, itulah benua Amerika. Karena penduduknya berkulit coklat, dia mengira sudah sampai di India, maka penduduk Amerika sampai sekarang disebut sebagai bangsa Indian. Sedangkan Portugis, setelah Diaz berlabuh di Tanjung Harapan Afrika, membuka jalan pada Vasco da Gama tiba di India, bahkan nanti Alfonso de Albuquerque tiba di Nusantara, tepatnya di Malaka pada tahun 1511. Di sini perlu kalian ketahui bahwa dari pelayaran samudra ini nantinya melahirkan praktik imperialisme dan kolonialisme alias penjajahan, di mana bangsa Eropa mulai menjajah satu persatu negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Baik, bahkan nantinya Inggris dan Belanda itu menggeser kedudukan Portugis dan Spanyol. Sampai di sini dulu apa yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat dan ilmunya berkah. Sebelum Bapak akhiri, ada penugasan, yaitu tolong dibuatkan rangkuman catatan atas apa yang kita pelajari hari ini dalam bentuk rangkuman saja ya. Nah, nanti dikumpulkan minggu depan. Bapak akhiri sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.